Wah, ternyata ini penyebabnya. Ini dia penyebabnya yang menyebabkan motor mati total. Ini dia sudah ketemu ya guys. Ternyata halo guys, ketemu lagi dengan saya Babe Yudi. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti ini? Jadi di mana motor dalam keadaan mati total ya, tidak mau di starter. Jadi indikator semua mati total. Indikator panel lampu itu tidak mau menyala. Sama sekali mati total, dan di starter tidak mau, electric starter nggak bisa ya. Kemudian kita coba untuk starter engkol, dan starter engkol pun tidak bisa. Sudah dicoba beberapa kali tetap tidak bisa. Tentunya ini membuat keadaan panik ya. Tapi tenang, langkah pertama tenang, jangan panik. Oke, kita cek, kita buka jok. Ada beberapa langkah di sini ya. Yang pertama adalah kita memulai dari cek sekring. Jadi kemungkinan sekring ini perlu kita cek apakah dia putus atau tidak. Kemudian yang kedua adalah cek aki ya. Kita perlu mengecek aki, terutama kabel-kabelnya, dan tegangan aki juga kita perlu cek. Kemudian yang perlu kita cek adalah cek kabel ya. Jadi kerapihan kabel, adakah kabel yang terkelupas atau kendur ya, tidak kencang. Adakah yang terkelupas lalu mengenai besi dari bodi, rangka bodi. Kemudian yang terakhir adalah cek spool. Cuma ini cukup rumit ya, jadi kita harus membuka spool ini, membuka cover bak ini. Tentunya itu sangat repot. Jadi kita memulai dari langkah yang paling mudah dulu ya. Cek dari yang paling mudah, itu kuncinya. Oke, yang pertama adalah kita cek sekring putus atau tidak. Seperti ini mengeceknya ya. Jadi dia ada rumah sekring. Kita buka rumah sekringnya seperti ini. Lalu kita cabut sekringnya. Kita perhatikan, kita lihat, kita perhatikan apakah sekringnya putus atau tidak. Di tengahnya ada kawat ya. Kawat, tali kawat. Ini kita cek masih bagus sekringnya. Jadi tidak putus. Kemungkinan bukan dari sini. Kita pasang lagi sekringnya. Kemudian cek kabel, adakah yang terkelupas. Jika terkelupas lalu mengenai rangka bodi ya, itu dapat menyebabkan konslet ya. Jadi kita cek adakah yang terkelupas kabelnya. Lalu soket-soket juga kita cek ya, kencang atau tidak sambungan-sambungannya. Kita cek satu persatu di sekitar area aki. Kemudian kabel aki juga kita cek kendur atau tidak, baik di kabel negatif dan kabel positifnya. Kabel aki kita cek kendur atau tidak. Kemudian kita selanjutnya cek tegangan aki ya. Ini aki belum lama saya ganti, saya beli yang baru, jadi tegangannya mungkin masih cukup bagus. Kemudian yang perlu kita cek adalah spool ya. Cek spool, cuma ini ya rumit, perlu dibongkar. Jadi ini dicek ya belakangan, bagian paling akhir. Setelah kita cek kabel bagian belakang ya, kita cek kabel pada bagian depan motor, seperti di kabel-kabel lampu, kabel kontak, kabel klakson. Kita cek adakah yang terkelupas atau mengenai rangka bodi ya, atau terkena air lalu koslet.
kehujanan atau saat mencuci motor itu bisa korslet ya, terkelupas. Wah, ternyata ini penyebabnya. Ini dia penyebabnya yang menyebabkan motor mati total. Ini dia sudah ketemu ya guys. Ternyata soket kabel ini terkelupas lalu terkena air jadi korslet ya. Ini dia penyebabnya. Jadi soket kabel ini soket kabel korslet ya. Ini kabel bagian depan terkelupas lalu terkena air atau terkena rangka bodi motor jadi korslet, seluruh kelistrikan motor mati. Ini dia penyebabnya. Langkah yang kita lakukan adalah mengganti soket tersebut. Oke, kita siapkan soket baru atau soket bekas, tidak apa-apa, yang penting masih berfungsi, masih ada kabelnya. Ini 2 kabel ya, soket 2 kabel. Kemudian kita siapkan isolasi nito ya. Jadi ini isolasi khusus listrik, isolasi khusus kabel ya. Ini khusus kabel, bagus. Lalu kemudian kita siapkan cutter atau gunting untuk memotong isolasi tersebut. Oke, kemudian kita lepaskan soket yang lama ya. Kita lepas soket lama seperti ini. Kita lepas. Ini sudah korslet. Kabelnya juga terkelupas pas di bagian ujung soket ya. Jadi ini tidak mungkin disambung, ini harus diganti. Kita lepas. Kita ganti soketnya dengan soket yang baru. Kita lepas. Kabelnya juga sudah jelek. Lalu kita pasang soket baru. Ini soketnya, kita sambungkan kabelnya. Sambungkan kabel sesuai dengan warna kabel ya. Hitam ke hitam, hijau ke hijau, atau merah ke merah. Kita sambungkan dengan baik dan benar. Lalu setelah disambung kita isolasi kabel seperti ini. Isolasinya. Jadi isolasinya itu harus rapat ya. Harus rapat. Kemudian kita pasang connect soketnya. Seperti ini kita pasang. Ini dia sudah terpasang. Kabelnya juga sudah diisolasi dengan baik dan rapat. Kemudian seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita tes starter. Oke. Berfungsi ya. Oke, berhasil. Mesin hidup, keadaan nyala. Langsamnya juga bagus. Ternyata permasalahannya adalah kabel korslet yang menyebabkan mati total ya. Oke, masalah sudah selesai. Motor normal kembali. Jangan lupa dukung channel saya, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng. Salam sehat dan sukses selalu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.